Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu ya di tengah pandemi yang masih belum usai. Walaupun kita sudah mendapatkan berita-berita positif tentang pandemi ini, tetapi kondisi masih tetap mengharuskan kita belum bisa bertatap muka secara penuh seperti itu. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini secara daring kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita sebelumnya. Pada bagian sebelumnya saya sengaja tampilkan gambar yang sama ya. Kita masih membahas rumus jumlah dan selisih trigonometri. Hanya saja sekarang masuk pada bagian yang kedua yang nanti insya Allah akan membahas tentang soal-soal yang kemarin sudah saya berikan untuk nanti kita koreksi dengan jawaban kita yang telah kita kerjakan kemarin seperti itu. Nah, seperti apa? Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan saja. Bismillah. Eh, Kemarin latihan soalnya adalah ini ya. Ada 4 soal kemarin, di mana soal yang 1, 2, dan 3 itu kita menghitung. Dan pada bagian yang keempat itu diminta untuk membuktikan. Karena kemarin di bagian 1 saya sengaja tidak memberikan pembuktian pada rumus untuk penjumlahan ataupun selisih perbandingan sudut tangen seperti itu. Maka dari itu saya berikan sebagai soal, sebagai latihan uji kompetensi bagi kalian apakah bisa membuktikan atau tidak seperti itu. Kalau nanti ternyata mendapatkan jawaban yang benar, maka alhamdulillah. Jika belum, maka bisa diperbaiki, dikoreksi di buku kalian sehingga nanti informasi yang tercatat itu adalah informasi yang sudah terkonfirmasi, yang sudah benar seperti itu. Nah, oke, kita lanjut pada pembahasan soal ya. Soal nomor 1 yaitu kita diminta menghitung nilai dari sinus 105 dan kosinus 65 tanpa menggunakan kalkulator maupun tabel trigonometri seperti itu ya. Kita mulai saja. Nah, kemarin bagi yang tatap muka saya sudah menjelaskan untuk sinus ataupun kosinus jumlah maupun selisih bisa didekati dengan berbagai macam. Misal sinus 105 saya menggunakan di sini pendekatan yaitu 90 ditambah 15. Misalkan ada yang menggunakan pendekatannya dengan berapa? 45 ditambah 60 juga boleh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa saya menggunakan 15? Padahal 15 bukan sudut istimewa seperti itu kan. Nah, satu karena yang pertama nilai dari sinus maupun kosinus 15 itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sehingga nilainya kita pakai saja. Yang kedua, nilai sinus ataupun kosinus dari 90 itu berbentuk bilangan yang istilahnya bilangan bulat bukan pecahan sehingga nanti akan sangat memudahkan kita dalam proses perhitungan. Kita lanjutkan ya. Nah, maka penjabarannya penjumlahan sinus adalah sin cos kosin. Sin 90 cos 15 ditambah cos 90 sin 15. Nah, nilai cos maupun sin 15 kemarin sudah, tinggal kita masukkan saja. Untuk sin 90 jelas nilainya 1, cos 90 nilainya 0. Maka kita mendapatkan perhitungan seperti ini dan nilai cos 15 maupun sin 15 itu sudah kita bahas. Nah, maka selanjutnya kan sangat mudah sekali. 1 kali 1 bilangan ya tetap bilangan itu. Kalau 0 dikalikan 1 bilangan ya hasilnya tetap 0. Maka di sini langsung kita mendapatkan nilainya adalah 1/4 kurung buka akar 6 ditambah akar 2. Selesai seperti itu. Nah, jadi kalau pemilihan sudut itu nanti akan sangat berpengaruh pada proses perhitungan kita seperti itu ya. Sehingga nanti dalam pengerjaan soal kalau kita pengen efektif dalam mengukur waktu kita, maka carilah bilangan-bilangan yang nanti akan memudahkan kita dalam perhitungan. Lanjut. Untuk soal yang 1B,
cos 165 saya dekati dengan nilai cos 180 dikurangi 15. Nah, maka kalau kita jabarkan selisih kosinus, maka nilainya adalah cos plus sin. Nah, maka cos 180 cos 15 ditambah sin 180 sin 15. Cos 180 itu sama dengan sin kosinus 0 berarti ya. Nilainya sama dengan cos 90 derajat dan sin 180 derajat sama dengan sin 90 derajat. Tuh. Nah, maka nilai cosnya minus 1 dan nilai ya cos 180 negatif 1 dan sin 180 0, maka lanjutannya kan sangat mudah sekali dalam perhitungan. Maka hasilnya adalah negatif 1/4 akar 6 plus akar 2 seperti itu. Nah, jadi sekali lagi pemilihan sudut yang tepat itu nanti akan memudahkan kita dalam proses perhitungan. Lanjut. Yang nomor 2, hitunglah cos 105 derajat kali cos 75 ditambah sin 105 ditambah sin 75. Di sini kita tahu bahwa penjumlahan itu di soal nomor 2A itu adalah rumus dari selisih sudut dalam kosinus. Maka kalau kita kerjakan ya jadi selisih seperti ini. Nah, berikutnya tinggal kita kurangkan saja. Cos 105 dikurangi cos 75, maka sama dengan cos 30 derajat. Berapa nilainya? Yaitu 1/2 akar 3. Selesai. Dan mudah sekali kalau kita memahami konsepnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 2B. Sinus 43 cos 13 kurangi cos 43 sin 13. Nah, ini menunjukkan selisih pada rumus sin. Maka nilainya adalah sin kurung buka 43 dikurangi 13, yaitu sin 30 yang nilainya setengah. Seperti itu ya. Jadi nomor 1, nomor 2 masih sangat mudah gitu ya. Nah, berikutnya tinggal kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, diketahui kosinus alfa nilainya 3/5 dan kosinus beta nilainya 12/13. Dengan keterangan alfa dan beta adalah sudut lancip. Tentukan nilai cos alfa plus beta. Nah, cos betanya berapa? Cos alfa, sin alfanya berapa? Sin betanya berapa? Nah, ini kan kita harus tahu dulu. Dan ini akan menjadi sangat mudah ketika kita masih memiliki pemahaman, pengetahuan, dan hafalan tentang triple Pythagoras ya. Nah, triple Pythagoras, kalau ada sebuah segitiga nilainya 3 dan 5, sisi sampingnya 3, sisi miringnya 5, maka kosinus ya sisi sampingnya 3, terus sisi miringnya 5, maka sisi depannya adalah 4. Sisi sampingnya 12, sisi miringnya 13, maka sisi depannya adalah 5. Sehingga kita mendapatkan nilai sin alfanya adalah 4/5 dan sin betanya adalah 5/13. Maka dari itu kita sudah mendapatkan semua komponennya. Berikutnya tinggal kita lanjut ke rumusnya ya. Di mana cos alfa plus beta adalah cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, tinggal kita substitusikan aja. Cos alfa 3/5, cos beta 12/13, sin alfa 4/5, sin beta 5/13. Tinggal kita kalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka 3/5 kali 12/13 kita dapat 36/65.
4/5 kali 5/13 kita dapat nilai 20/65. Kita kurangkan ya tinggal 16/65. Selesai gitu ya. Ya, jadi soal nomor 1, nomor 2, terus nomor 3 itu level kesulitannya meningkat dan kita akan ke soal nomor 4 di mana soal yang bisa jadi mungkin levelnya paling tinggi yaitu pembuktian. Pembuktian membutuhkan pemahaman, membutuhkan penalaran, dan membutuhkan ketelitian algoritmatik sehingga nanti tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Kita lanjutkan. Soal nomor 4 yang A. Sinus jumlah sudut. Mohon maaf. Tangen jumlah sudut yaitu tangen A plus tangen B. Apakah sama dengan tangen A plus tangen B per 1 min tangen A tangen B? Nah, kita ingat dulu ya bahwa tangen X itu adalah sin X per cos X ya. Jadi nanti untuk membuktikan ini nanti bentuk tangennya kita rubah ke dalam bentuk sinus, habis itu kita lakukan operasi untuk nanti kita bisa mendapatkan nilai yang dimaksud seperti itu. Saya tuliskan dulu di sini. Nah, sinus A plus B cos A plus B kita jabarkan dengan rumus jumlah kosinus dan jumlah sinus dan jumlah kosinus. Maka kita mendapatkan nilai pembilangnya menjadi sin A cos B plus cos A sin B. Penyebutnya menjadi cos A cos B min sin A sin B. Terus kita apakan? Ya, kita kalikan masing-masing bagiannya dengan cos A cos B. Jadi masing-masingnya sin A sin B, cos A cos B, terus cos A sin B, sin A sin B itu masing-masingnya kita kalikan dengan cos A cos B sehingga nanti kita memperoleh nilai ya seperti ini ya. Jadi pada masing-masingnya kita tempeli seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena di sini walaupun dibagi ya harusnya bukan dikalikan. Nilai akhirnya tidak akan berubah seperti itu. Bentuknya berubah tapi nilainya tidak berubah. Nah, ini bernilai siapa ini? Cos A cos B per cos A cos B bernilai 1. Nah, kita sudah kelihatan ya bagian berikutnya. Berikutnya adalah sin A cos A. Nilainya adalah sin A cos A, yaitu tangen A. Berikutnya sin B cos B. Nilainya adalah tangen B. Berikutnya sin A cos A itu tangen A. Sin B cos B adalah tangen B. Berikutnya yang belum, cos B per cos B 1. Cos A per cos A 1 ya. Kalau 1 ya berarti nanti tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, atau ini dicoret dengan coret seperti itu juga tidak apa-apa. Maka hasilnya adalah ya kita tinggal lihat yang dikasih warna itu tadi. Sin A per cos A itu nilainya tangen A, ditambah sin B per cos B itu tangen B. Berikutnya cos A cos B per cos A cos B 1 dikurangi sin A per cos A itu tangen A, sin B per cos B itu adalah tangen B. Selesai. Berikutnya yang soal B. Kita ingat ya tadi tangen itu adalah sin X per cos X, maka bentuknya kita tuliskan dan rumus selisihnya kita tuliskan. Setelah itu kita lakukan yang sama ya. Sehingga dia menjadi bentuk seperti ini dan kita tinggal kasih tanda biar jelas seperti tadi. Ini nanti akan berubah ya. Ya. Ya, ini yang nanti akan bernilai itu adalah yang diwarnai. Sin A per cos A itu adalah tangen A, yang dicoret itu berarti 1 atau tidak dihitung, dikurangi sin B per cos B adalah tangen B. Yang bagian bawah yang sebelah kiri cos A cos B, cos A per cos A cos B 1,
Sin A per cos A adalah tangen A, sin B per sin B adalah tangen B, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah jawaban soal nomor 4. Silahkan nanti dicek di jawaban kalian. Semoga mendapatkan hasil yang baik ya. Semoga bertambah ilmu dan diiringi dengan keberkahan tentunya, karena bertambahnya ilmu tanpa diikuti keberkahan itu akan menjadi masalah tersendiri seperti itu. Maka selalu kita minta ridho kepada Allah, selalu kita minta keberkahan kepada Allah, selalu kita minta rahmat kepada Allah, agar setiap nikmat yang kita dapat dari Allah itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Seperti penjelasan para ulama, bahwa barokah itu adalah ziyadatul khair fi khair, bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan, seperti itu. Bagian akhir kita buat kesimpulan ya, rumus-rumus yang ada kita gabungkan seperti itu untuk nanti menjadi pegangan kita ketika ada latihan soal ataupun soal-soal yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih. Di bagian akhir itu saya tambahkan identitas dasar trigonometri. Sementara di bagian ini, bagian yang ketujuh, itu kita terima dulu saja. Seperti itu. Untuk masalah pembuktian, nanti mungkin di lain kesempatan. Begitu ya, itu untuk kesempatan pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Allah limpahkan kebaikan buat kita semua. Semoga Allah jaga kita semua sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan semakin baik dan sampai nanti akhirnya kita kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.